Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini hari ini kita ketemu dengan anak muda, Siap. anak muda milenial. Nah, rupanya beliau ini adalah Nah, polisi. purna polisi dan sekarang di Partai Nasdem ya. Demokrat. Partai Demokrat. Mau sorry ini. Iya. Demokrat di dapilnya di mana nih? Dapil 4. Dapil 4. Cakung, Pulau Gadung, Matraman. Nih kita coba tanya nih Bapak nih dengan Itu DKI. Anies AHY itu menurut Bapak bagaimana nih sebagai generasi milenial? Kita masih muda. Nah, ini kalau menurut Bapak nih orang yang dalam dari Demokrat nih Anies AHY ini bagaimana menurut Bapak pasangan beliau untuk kedepannya? Oke. Kalau buat saya ini penggabungan dua unsur variabel yang luar biasa, di mana Pak Anies yang sudah kita tahu pernah menjabat dan pernah sekarang pun masih menjabat ya, karena Oh iya, Mama dulu Pak, kita kenalkan dulu nih namanya nanti. Siapa namanya? Oh, nama saya Acep Edi Setiawan, Pak. Adi Setiawan ya. Orang oke. Cakung. Orang Cakung ya. Siap. Oke. Dan ini Bapak ini Saya Zaidan. Zaidan ya, dari Pasangan baru. Pasangan baru Matraman, dari Demokrat juga ya. Dari Demokrat juga. Oke, siap. Ya kita kan melihat Demokrat ini kebanyakan milenial ya. Yes. Jadi kalau kita mengharapkan ke depan bangsa ini memang milenial inilah yang harus memimpin ke depan. Salah satu ketua umumnya gitu ya. Nah, ini kan kemarin Pak Dessus itu yang membuat para pendukungnya Anies agak sedikit kecewa untung adanya dari pembina ya, apa namanya Pak SB pembina ya. Iya. Tim pembina itu yang turun gunung gitu. Jadi mengkanter apa yang direncanakan ya, kita nggak tahu lah siapa yang merencanakan. Tapi informasi itu ternyata diapain oleh rakyat dan akhirnya rakyat bergerak dan alhamdulillah kemarin Nasdem menafikan dan sekarang adalah Demokrat. Nah, mungkin Bapak ada pesan-pesan di sini Pak sebagai kita rakyat atau sebagai orang yang fun dengan Anies AHY ini sebagai anggota dari Demokrat nih. Oke, saya sebagai kader dari Demokrat sungguh sangat apresiasi ya atas apa yang dilakukan Pak SBY sebagai pembina partai, sebagai orang tua kita di partai, yang kemudian memberikan satu statement yang memang benar adanya bahwa beliau memang harus turun dengan kondisi Bukan halusinasi saat ini. berarti ya? Bukan, dengan kondisi saat ini yang memang menurut saya sangat memprihatinkan. Kita sudah tidak bisa menutup mata, menutup telinga, apalagi kemudian kita menutup mulut kita. Kita harus berani mengutarakan, apalagi dengan Bapak SBY mengutarakan dan Ketua Umum kita Mas AHY juga mengutarakan. Kita sebagai kader mendukung 100% apa yang kemudian menjadi statement beliau-beliau. Amin. Terkait masalah Anies dan AHY, dari sudut pandang kita sebagai anak muda, kami melihat bahwa di sini ada perubahan, di mana pola pikir dalam memimpin memang harus adanya satu kemampuan baik dari segi pengalaman yang ada dengan segala keluasan wilayah Indonesia yang berpulau-pulau dibatasi oleh lautan. Perlu ada sosok militer juga yang menurut saya tidak mesti harus dilihat dari kepangkatan Untuk akhir. pertahanan keamanan negara ya. Terkadang kita salah menilai bahwa kalau kita mungkin pangkatnya sudah sampai jenderal, kemudian baru cocok dibilang bisa memimpin sebagai gubernur atau bisa cocok memimpin sebagai presiden. Tidak juga gitu. Kenapa kemudian kita harus menutup bahwa beliau adalah orang yang berprestasi? Saya selaku purna dari polisi pun melihat bahwa untuk menjadi seorang Adi Makayasa saja nggak gampang. Apalagi beliau seorang Adi Makayasa. Dan beliau punya pengalaman yang luar biasa dari segi hubungan internasional selama dinas, kemudian di internal akademi militernya juga bagus. Dan menurut saya hal yang wajar kalau beliau kemudian turun atau pensiun dini dari militer untuk pelayanan kepada masyarakat yang lebih luas lagi. Sebagai pembangun di generasi Demokrat gitu beliau ya. juga menjadi sosok buat saya, ilham buat saya, sehingga saya pun memutuskan untuk pensiun dini di kepolisian. Jadi insya Allah ya Anies AHY ini bisa membawa perubahan bangsa dan menjadi contoh untuk generasi milenial, dan hal itu dari ide dan gagasan. Dan yang paling terpenting masyarakat harus berani untuk menjadi saksi supaya nanti pemilu 2024 berjalan dengan baik dan jujur. Siap. Harus berani masyarakat tampil di setiap TPS yang ada. Jangan sampai kemudian ada beberapa oknum elit partai atau elit politik yang berusaha untuk
membuat 2024 menjadi satu pesta politik yang hitam kelam dari sejarah bangsa Indonesia ini. Akhir-akhir ini Pak, mungkin Bapak bisa sedikit mengetahui adanya hambatan dan sering dibukakan adanya Anies mau dinaikkan di KPK di apa namanya tentang Formula E, itu yakin ada apa tidak gitu? Kalau buat saya, satu pendapat yang mungkin diberikan statement oleh asas praduga itu sah-sah saja. Siapapun berpendapat tentang Anies, apabila ingin kemudian disudutkan untuk menjadi dinaikkan kasusnya menjadi tersangka, itu sah-sah aja. Itu kan praduga. Tapi buat kita yang kita lihat bahwa beliau adalah salah satu gubernur yang mempunyai prestasi 5 kali penghargaan dari KPK, dan itu harusnya menjadi satu prioritas. Kenapa kemudian ada beberapa hal yang mungkin belum tentu kebenarannya kemudian dipublish? Apakah ini ada kepanikan yang luar biasa buat saya? Nah, ini yang kita atau ada pesanan gitu? Iya dong. Curiga ya? Kecurigaan. Bapak yakin nggak? Bisa. Andai kata Anies ini menjadi pemimpin RI, dia akan bisa berkiprah ke kancah dunia. Bisa mungkin nggak dia itu menjadi leader internasional gitu? Kalau dilihat dari jejak digitalnya. Oke. Yakin Pak, intelektual beliau luar biasa. Iya. Dari gaya komunikasinya, beliau, ya. kewibawaan beliau, apalagi humanis, sopan santun ya. Beliau seorang religi yang nasionalis, yang saya pun tahu di dekat perumahan saya, beliau juga mensupport kegiatan-kegiatan non-muslim. Yang jadi kalau kemudian ada satu stigma bahwa Anies adalah tokoh muslim yang hanya memperjuangkan hak-hak muslim, itu salah. Tokoh muslim yang memperjuangkan kalau kita lihat dia jiwanya nasional ya. Iya. Kita sudah buktikan dari beberapa tokoh agama ya yang berperan di DKI khususnya karena wilayah dia ya. Dan jadi kita berharap juga kalau bisa DKI ini berkembang ke daerah kan jauh lebih bagus ya Pak ya. Oh, setuju banget. Wah. DKI-nya bagus, kemudian ada capresnya bagus dengan Siap. Anies Ahaye maju, 2024 menang, Ya. Indonesianya bagus. Saya lihat beberapa yang di medsosnya Ahaye itu dengan Bapak SBY itu berubah taktik. Jadi Ahaye ini lebih luas area gayanya, kalau Pak SBY kan tenang anggun gitu ya. Tapi ini yang diharapkan dari anak muda, dan banyak anak muda mengatakan wah ini generasi muda pemimpin masa depan dan juga bisa menyerap aspirasi anak muda gitu dengan gaya tampilannya apa dia gitu. Saya juga melihat style dari ketua umum saya sendiri itu luar biasa. Beliau sebagai pemimpin partai yang mungkin bisa dikatakan paling muda, beliau menerapkan sistem etika sopan santun dalam berpolitik. Beliau sudah running kemana-mana semua elit partai. Kemudian dalam hal ini juga beliau memberikan satu hal yang luar biasa buat kader, bahwa dalam proses besok Pileg 2024 Demokrat sendiri tidak diperbolehkan ada politik uang di internal Demokrat. Itu yang paling the best buat saya. Oke Pak, karena sebentar lagi Anies mau ini, terima kasih Bapak telah memberi keterangan, dan ini mungkin saya bisa upload juga kepada teman-teman. Selamat dan sukses Pak ya dari Partai Demokrat, dan semoga juga Demokrat dan Anies sukses. Menang. Menang. Menang 2024. Anies Ahaye pasti menang. Anies Ahaye pemimpin perubahan. Pemimpin perubahan. Amin. Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.